perlu buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah, dan seterusnya kita lanjutkan dengan kajian yang sudah sangat lama libur. Ini adalah libur terpanjang dalam sejarah libur. Di sekolah itu libur cuman lebih kurang sebulan, itu sudah maksimal. Tapi pengajian kita libur hampir setengah tahun, kalau tidak lebih pula. Tapi bukan maunya kita, kondisi yang memaksa kita seperti ini. Karena ada semangat untuk memutuskan rantai COVID katanya. Kita tidak tahu di mana COVID itu memiliki rantai. Rantai apa yang dipakainya? Cuman katanya harus diputuskan rantainya. Maka untuk memutuskan rantai itu perlu social distancing. Jangan dekat-dekat. Kita yang tidak dekat-dekat, rantai COVID pun putus. Jangan bersalaman. Dari tadi saya masuk biasanya bersalaman, nggak ada yang bersalaman satu orang pun. Nengok pun sepertinya cuma sekilas saja, Ustaz. Karena takut menular melalui pandangan mata. Untungnya kelebihannya sudah dipasang karpet. Di tempat lain karpetnya masih digulung. Penuh masjidnya dengan kali-kali. Entah kali-kali berapa itu pun kita tak tahu, tapi masih kali-kali banyak. 6 bulan berlalu kita sudah social distancing, sempat pula kita tinggalkan masjid kita ini dalam waktu yang cukup lama, melaksanakan salat berjamaah hanya di rumah dengan harapan menurun. Muncul berita yang sangat bagus bahwa PSBB waktu itu sudah dicabut karena penularannya 0%. Begitu PSBB dicabut, dia datang lagi, ternyata kenaikannya 300%. Kalau begitu, apakah kita yang kurang disiplin untuk memutuskan mata rantai ini, atau ingin mencabutnya dari negeri ini? Saya pikir yang kedua mungkin jawabannya, dan saya yakin itu yang terjadi. Bahwa ini Allah yang membuat bisa menyebar sedemikian rupa, kemudian menjangkiti orang-orang tertentu, Allah yang buat. Asalnya mungkin diramu oleh manusia, taruhlah kita sebut Wuhan, tapi kita juga tidak punya data yang cukup jelas. Isu-isu seperti ini agak berkata itu musuh semua. Katanya dibuat di Wuhan. Kalau Allah tidak menghendaki ia menyebar, maka tidak tersebar. Lalu sekarang ini tersebar karena Allah memang mau dan mengizinkannya. Coba kita bayangkan bagaimana sehelai daun yang jatuh saja Allah izinkan baru jatuh. Buah-buah yang jatuh baik malam ataupun siang baru jatuh kalau seteguk air liur yang mengalir di tenggorokan kita baru bisa kita telan kalau Allah mengizinkan. Lalu bagaimana dengan musibah yang mewabah yang katanya sudah 2 juta orang meninggal dunia ini?
Bukan Allahkah yang mengizinkan? Allah yang mengizinkan. Nah, lalu kalau Allah yang mengizinkan, kita hanya perlu minta kepada sang pemberi izin itu agar jangan diizinkan lagi. Stop ya Allah. Untuk itu kita butuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nampaknya perlu kita rubah skemanya. Kemarin kita menjauh dari rumah Allah ini, sekarang mari kita mendekat ke rumah Allah. Rame-rame Allah, hentikanlah penyebaran wabah ini. Hanya Allah yang akan menghentikannya. Semua sudah kita pakai. Masker saya bertukar-tukar. Beli 3, hilang semua. Dipakai anak saya rupanya. Akhirnya ditambah lagi. Tukar yang lain. Gatal-gatal saya dibuatnya. Tukar lagi. Gonta-ganti. Tapi wabah corona tak hilang-hilang juga. Maka berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan bulan berapa ini maunya ini? Januari? Besok hilang begitu? Oh, enggak mungkin kayaknya. Mudah-mudahan dalam waktu terdekat ini wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita jujur saja menatap Tuhan perasaan saya. Karena tuan-tuan menengok saya di balik masker, yang nampak cuma matanya saja. Orang kalau matanya ininya tertutup, nggak nampak kita ramah tamahnya. Karena ramah tamah itu di bibir. Senyum dia ke kita, nampaklah ramah tamahnya. Tapi kalau sumber ramah tamah itu tertutup, nengok ke kita itu curiga aja bawaannya kayaknya. Ini kayaknya panjang ceramah kali ini nih. Karena di cover 6 bulan yang lalu, digabung sekarang 6 kali ceramah. Oleh karena itu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera lepaskan negeri ini dari wabah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ibu merasa sedih ketika anaknya katanya Islam, lalu kemudian tidak membawanya sholat berjamaah. Dalam perasaan beliau, penyebab anaknya tidak mau menjadi imam karena pandangan beragamanya berbeda. Anaknya memiliki aliran tertentu, ibunya berbeda dari anaknya. Karena ada perbedaan, maka anak tidak mau menjadi imam kepada ibunya. Sedih beliau, karena ini adalah anak satu-satunya laki-laki yang diharapkan mampu menjadi imam, kan begitu selalu. Sekarang dia tidak mau jadi imam, mampu dia jadi imam, cuman tidak mau menjadi imam. Yang ingin kita pertanyakan, di mana letak masalahnya ini? Apakah memang agama itu seperti itu dicetak? Atau mungkin kita yang salah memahaminya? Karena tidak selalu kesalahpahaman itu disebabkan, tapi bisa juga cara kita itu jadi salah jadinya. Ini apakah barangnya yang salah atau kita yang memahami yang salah? Sebagai perbandingan, Asma binti Abu Bakar pernah berkata bahwa beliau mendapat kunjungan dari ibunya yang ketika itu masih musyrik. Musyrik ini punya posisi sendiri dibanding kafir. Di dalam agama kita, kata-kata musyrik itu adalah orang yang sangat tercela. Asma punya ibu masih musyrik. Lalu sebagai seorang ibu tentu rindu dengan anaknya. Cuman anak ini berbeda. Asma sudah Islam, ibunya masih musyrik. Datang dia kepada Nabi, perlukah saya melayani ibu saya itu dengan baik ya Rasulullah? Kata Nabi, perlu. Layan ibumu itu dengan baik. Sekalipun dia musyrik, menyembah berhala, tapi kalau sudah datang dia, maka wajib memberikan pelayanan. Kekeluargaan ini tidak akan hilang penghormatannya hanya karena perbedaan-perbedaan seperti ini. Itu antara musyrik dan muslim, antara musyrik dan iman. Ini hanya perbedaan sedikit, lalu kemudian bisa menyebabkan tidak mau saling mengimami. Disinilah letak kesalahpahaman beragama itu. Jadi nampaknya beragama ini tidak cukup hanya dengan sekedar ini sholat kita laksanakan baik-baik selesai.
Ini Al-Quran kita hafal dari juz 1 sampai juz 30. Selesai. Enggak cukup. Maka ketika datang seorang laki-laki, ada riwayat Abu Hurairah, beliau menceritakan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi menceritakan tentang seorang fulanah. Kata-kata fulanah ini dalam bahasa Arab menunjukkan orangnya dirahasiakan. Karena biasanya orang ini secara etika, kalau menyebut buruk itu jangan disebut individunya, tapi sebutlah cukup inisialnya saja. Makanya di negeri kita ini banyak inisial. Seorang laki-laki memperkosa ibu muda dan membunuh anaknya, inisial apa kemarin? SW. Orang bertanya-tanya, SW ini siapa ini? Seorang wanita ditangkap berselingkuh dengan tetangganya, inisialnya SH. Bingung kita dengan SH inisial ini. Nah, kata Abu Hurairah, laki-laki ini bertanya tentang fulana. Fulana ini tidak disebut nama. Dia katanya sangat rajin sholat, sangat rajin bersedekah, sangat rajin berpuasa. Hanya dia punya kekurangan, lidahnya tidak bisa ditahannya menyebut-nyebut keburukan tetangganya. Kadang-kadang dia kasar kepada tetangga, nampak yang buruk dia menceritakan. Begitu dilihatnya yang baik dia diamkan. Maka mendengar itu Nabi berkata, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Wahia finnar, ini wanita ini kelak masuk neraka. Tapi ibadahnya bagus. Ibadah bagus itu lain, salatnya bagus berbeda. Kalau sekiranya dia tidak mampu membuat kebaikan, maka semua ibadah ini akhirnya terabaikan karena tidak membuahkan kebaikan. Sebab semua amal ibadah kita ini, ibu bapak, targetnya itu memang supaya kita jadi baik, kan begitu. Ini sholat ini nggak sampai di sini saja ini. Bukankah Allah mengatakan begitu? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, kan itu katanya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya untuk menghentikan kemungkaran maka sholatlah. Lalu kalau sholat itu tidak menghentikan kemungkaran, apa artinya sholat? Karena itu banyak ibadah itu yang tidak Allah terima dari orang-orang yang tidak berhenti melakukan kemungkaran. Salat bukan main, serius, doa panjang, hilang sendal di luar. Mau pulang pakai kaki ayam atau bawa sendal yang tersedia. Setidaknya bawa sendal WC masjid lah. Dosakah itu atau boleh? Mana sendal yang sesuai? Bawa sendal WC masjid. Yang saya ceritakan ini enggak di Muhajirin ini, di tempat lain. Kalau di Muhajirin ini enggak. Artinya ketika salat itu tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam pembentukan kebaikan, maka ibadah itu pun tidak Allah perkenankan dan tidak Allah terima. Walaupun serius, ayatnya panjang, doanya lama, zikirnya bukan main, tapi giliran yang buruk-buruk juga dilakukan, hilang makna salat itu, Allah tidak terima. Kata Nabi, seorang wanita tidak diangkat pahala salatnya karena suaminya marah kepadanya. Maka ibu-ibu pastikan sebelum tidur itu suami tidak marah ke kita, supaya salat kita diterima. Laki-laki ini kalau marah ada dua jenis. Ada yang marahnya itu langsung keluar. Ada juga yang dia marah tapi diam. Nah yang nomor dua ini lebih rumit, ini dikelola ini. Perlu kita mulai dari kita dulu untuk mengetahuinya. Kadang-kadang dia hanya menghadap ke sebelah, nggak mau dia nengok ke kita. Maka tepuk-tepuklah dia. Tepuk bahunya, bang, marah bang. Dia nggak nyaut. Kuatkan sedikit tepuknya. Bang, marah. Dia juga nggak nyaut. Tukar tepuknya, ke kepala perginya. Abang marah nggak sih? Kalau sudah begitu pastilah dia marah.
Walaupun seorang istri rajin salat, tapi ketika suaminya tidak berkenaan, ada rasa gondok, rasa marah, Allah tidak angkat ibadah salatnya itu walaupun cuma sejengkal di atas kepala. Ini maknanya apa? Allah tidak memperkenankan satu salat kalau tidak menghasilkan apa-apa. Padahal salat itu harusnya menjadi bahagian pendidikan untuk pembinaan karakter dan akhlak yang baik. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa contohnya, puasa itu juga tidak Allah terima kalau tidak menghasilkan apa-apa. Kan sering disampaikan kepada kita oleh para ustaz, apa katanya, man lam yada' qaula dzur, orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, wal amal bihi, dan dia tetap melakukannya, falaisa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh dia ikut-ikutan puasa. Kalau cuma sekadar menahan lapar, menahan dahaga, semua orang bisa. Orang-orang kelaparan malah lebih lama lagi menahan lapar dan puasa dahaganya. Tapi yang Allah inginkan terbentuk akhlak, jaga lidah. Kalau lidah tak dijaga, usah puasa. Seolah-olah Allah berkata begitu. Yang lebih menarik lagi, ketika kita melaksanakan ibadah haji, itu doa yang disampaikan selalu mulai dari berangkat sampai pulang. Mabrur. Diundang jemaah, diundang penceramah, berdoa bersama, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Ya Allah, berikanlah kepadanya haji yang mabrur. Kan itu doa kita. Pulang dia dari haji, berikanlah dia haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, wa amalan mutaqabbala. Itu kalimat-kalimat indah yang kita ucapkan supaya dia dapat haji yang mabrur. Pertanyaannya, haji yang mabrur itu haji seperti apa? Apakah haji mabrur itu haji yang sempat mencium hajar aswad? Atau haji yang mabrur itu haji yang membawa kotak-kotak di kepala yang berhias-hias itu? Dulu kalau orang-orang dulu pulang haji itu dipakai semiri yang berkotak-kotak merah ala Arab Saudi itu, lalu kemudian diletakkan di sini pemegangnya itu, saya pun tak tahu apa namanya itu. Apa namanya itu, Pak? Tolong Pak dibantu. Diletakkan di kepala, itukah tanda haji yang mabrur? Atau karena panggilan-panggilan haji? Begitu jumpa dengan orang, Pak Haji, Bu Haja. Karena itukah? Sepertinya tidak demikian. Mabrur itu diambil dari kalimat bir. Bukan bir minuman itu. Bir itu artinya baik, haji yang baik. Ukuran haji yang baik itu haji yang bagaimana? Haji yang bisa mencetak orang yang pergi haji itu menjadi lebih baik. Itu semuanya diolah oleh Allah Ta'ala bagaimana supaya bisa baik. Coba bayangkan laki-laki ketika tawaf, terutama tawaf ifadah itu tidak boleh pakai baju supaya dia jangan sombong. Maka baju yang kita pakai dari Indonesia, mereknya apa saja perlu dibuang. Next up buang, Koko buang, Amia buka. Mohon maaf, yang kecil-kecil pun perlu dilepaskan. Karena itu hati-hati kalau pakai baju-baju itu tuh, baju apa namanya? Baju ihram itu. Sempat goyang-goyang sedikit, heboh dunia ini. Kenapa disuruh buka oleh Allah Ta'ala? Agar hati kita bersih. Karena ini nanti akan dibawa pulang bersih, menghadap dengan Allah Ta'ala. Ini Ka'bahnya. Disinilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan ibadah pertama. Engkau datang. Makanya ketika dia menyebut labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, kami memenuhi manggil. Dia di sana, di sini juga ada. Bukan artinya Allah di Mekah saja. Ketika dia berhadapan dengan Allah, Allah suruh lepas. Songkok bahkan harus dilepas. Ini songkok Pak Imam nanti tak boleh begitu. Harus ditinggalkan. Songkok tak boleh, topi pet pun tak boleh. Payung kalau bisa jangan tinggalkan, karena payung itu masih aksesori dunia. Tinggalkan semua. Kenapa? Karena nanti kalian akan pulang
dengan membawa jiwa yang bersih seperti yang sekarang ini dididik. Maka disuruhlah di situ kita bertasbih, bertakbir, diiringi, digiring lagi ke padang Arafah. Kemahnya sama, orang miskin dan orang kaya kemahnya sama. Enggak ada orang miskin pakai plastik, orang kaya pakai kemah benaran, enggak ada di situ. Semuanya sama. Satu makan apel, yang lain juga makan apel. Yang satu tak makan, yang lain juga tidak makan. Supaya kita terdidik menjadi baik. Maka ketika pulang, mabrur dan tidaknya haji itu akan dilihat apakah ini Pak Haji jadi baik atau tidak. Kalau cuma sekedar mengagung-agungkan panggilan, itu bukan tanda haji mabrur. Kan ada juga orang yang memang senang dengan panggilan haji itu. Satu kali ada pengurus masjid menyebutkan, pakailah baju haji kita tuh, susah kita dulu haji itu. Kasihan orang yang belum haji, nanti terlalu nampak bedanya. Apalagi duduknya juga diatur, yang haji-haji di depan, yang belum haji di belakang. Yang haji-haji makannya pizza, yang belum haji ubi goreng. Beda betul. Apa yang membedakan? Enggak ada. Panggilan itu bukan panggilan pangkat, bukan panggilan-panggilan kehormatan. Itu ibadah kok. Kita melakukannya ikhlas karena Allah bagi yang ikhlas. Karena itu ini akan memperlihatkan mabrur atau tidaknya. Kadang-kadang ketika ditulis haji senang hati, kalau tidak ditulis agak masam senyum. Semakin banyak ditulis semakin senang hati. 7 kali pergi haji, kalau bisa ditulis ke 7-7-nya itu. Ha, kemudian ha lagi, ha. Jadi kalau pas panggilannya, sambutan akan disampaikan oleh ha 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 ha. Dah capek dah protokolnya bilang. Baru ji kodir gitu. Itukah gunanya? No, bukan untuk itu. Haji yang baik itu haji yang dapat mendatangkan karakter. Haji yang bisa menunjukkan kepada kita hal-hal baik. Kalau dulu sebelum pergi dia susah disapa, setelah pulang dari haji dia rajin menyapa orang. Kalau dulu sebelum haji pelit luar biasa, sekarang dermawan. Bertemu kita dengannya di kantin dia bayarkan. Bertemu lain kali lagi dia minta kita yang bayar. Perubahan-perubahan ke arah yang baik inilah yang disebut dengan haji yang mabrur itu. Maka oleh karena itu hadirin, beragama ini tidak cukup hanya dengan memakai bahagian-bahagian pelatihan ini. Solat pelatihan, puasa pelatihan, raji pelatihan, zakat pelatihan. Ini kan ada hasilnya ini. Nah hasilnya ini dilihat. Kalau sekiranya hasilnya sesuai, berarti pelatihannya bagus. Tapi kalau ternyata tak sesuai, dokter tapi nggak tahu apa-apa, maka orang dokter apa tuh? Maka ada orang menghina sarjana-sarjana yang tak serius itu, katanya sarjana semalam. Kenapa bisa jadi sarjana semalam? Buat tesisnya semalam. Karang-karang topok sana copot sini, dapat bayar 3 juta, selesai. Dapat ijazah. Ijazah sarjana semalam. Mungkin ijazahnya dapat, tapi orang bisa menilai benar atau tidak ketika dia disuruh silakan menjadi protokol. Dah mulai dah di protokol itu sudah bisa dilihat ini sarjana beneran atau sarjana semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Kalau begitu kalimatnya, orang confirm ini bukan sarjana beneran, sarjana semalam ini. Mudah sekali dinilai. Karena itu persepsi kita di dalam beragama ini jangan hanya terpaku kepada sudah sholat, sudah haji, sudah zakat, sudah puasa, tapi akhlaknya tidak kita bincangkan. Padahal akhlak itu kalau kita bawa ke pohon, itulah buah. Amal ibadah itulah batangnya. Iman itulah akarnya. Bisa pohon hidup tanpa akar? Tidak bisa. Bisa buah datang tanpa dahan? Tidak. Dan bisakah dahan itu kalau sekiranya dia tumbuh tidak ada buah? Nggak ada manfaat. Walaupun sholat rajin-rajin, sama seperti pohon yang tidak berbuah. Dalam bahasa Perancisnya itu
pohon jantan. Pernah Bapak Ibu dengar ada rambutan jantan? Nah, kalau rambutan jantan itu ya rambutan yang tidak betina. Kan jantan satu, betina satu. Kalau betina rajin berbuah. Musim-musim dia datang, lebat daunnya, lebat bunganya, baru kemudian berbuah. Kalau rambutan jantan, saat dia orang berbuah, dia berbunga. Saat buah lain yang gugur, bunganya gugur pula. Nah, itu rambutan jantan namanya itu. Ini rambutan seperti ini makanan sinso. Kalau ada istilahnya peremajaan, ini perlu ditebang rambutan ini. Nah, maka korban pertamanya rambutan-rambutan jantan. Disinilah susahnya menjadi jantan tuh. Jadi betina lebih baik ketika itu. Amal ibadah kalau tidak menghasilkan akhlak seperti rambutan jantan yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril, diburangkumnya semua agama ini dalam rangkuman yang sangat komplit. Ada di situ imannya, ada di situ Islamnya, ada di situ ihsannya. Apa itu iman? Kata Jibril kepada Nabi, antu'mina billahi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat dan seterusnya. 6 syarat iman yang kita kenal itu. Kemudian Jibril bertanya lagi, wa ma huwal Islam? Kalau Islam itu yang mana? Dijawab oleh Nabi, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah dan seterusnya. 5 rukun yang kita kenal. Terakhir Jibril bertanya, wa ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kenapa Jibril bertanya 3 grup sekaligus? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jawabannya ketika dia sudah pergi, Nabi berkata kepada Umar, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, kami tidak tahu wajahnya. Lalu kemudian Nabi menyambung, itulah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajar agama kalian. Maka dalam agama kalian ini ada 3 unsur yang mesti kalian penuhi. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, lengkaplah agama itu dan sempurnalah keagamaan kalian. Pertama ada iman, kedua ada Islam, dan yang ketiga ada ihsan. Kalau cuma sekedar sholatnya saja rajin, puasa rajin, baru sampai nomor 2. Baru sampai Islam, tapi akhlak tidak punya. Atau bahkan akhlaknya ada, ini tidak dibuat. Bagaimana mungkin ada buah tanpa ada batang? Ketiga-tiganya ini mesti ada sekaligus. Maka kalau hilang dari seorang mukmin satu benda dari yang 3 ini, agama menjadi tak sempurna. Kan ada orang bertanya ke kita kadang-kadang dengan pertanyaan yang agak rumit, mana lebih baik perempuan yang baik tapi tidak sholat, atau perempuan sholat tapi tak baik? Mana lebih baik? Iya, ini untuk dijawab Bapak Ibu sampai jam 9.13.30. Mana lebih baik perempuan sholat tak baik atau perempuan baik tak sholat? Di media sosial itu saja ceritanya. Daripada kita sibuk-sibuk memakaikan jilbab kepala, mendingan jilbab hati deh. Dahulukan saja jilbab hati daripada jilbab kepala. Untuk apa pakai niqab kalau kita sekiranya jahat? Bagus kita lagi tak pakai baju. Ini kan persepsi yang sangat salah ini. Bagaimana mungkin bisa kita pisahkan antara buah, batang, akar? Tidak bisa. Baru dia akan komplit adanya buah karena adanya akar dan batang yang sehat. Dan begitu juga tanda batangnya sehat, adanya buah yang sehat. Orang kalau sekiranya ingin tahu ini sehat buahnya atau batangnya atau tidak, cukup ditengok dari buahnya saja. Nggak usah ditengok dari digali akarnya, kira-kira bagus nggak akarnya ya. Nggak usah, tengok saja buahnya. Karena biasanya buah yang sehat itu lahir dari batang yang sehat. Orang yang berakhlak sehat itu lahir dari akidah yang sehat dan amal ibadah yang sehat.
Nggak akan ada istilahnya cabai sehat lalu kemudian tiba-tiba semuanya keriting. Kalau rambut ada, tadinya lurus tiba-tiba keriting karena memakai minyak lavender. Kalau tidak, minyak minyak kelapa. Tanda dia tidak sehat, nampak buahnya kecil-kecil. Kalau mentimun dia bungkuk-bungkuk. Kalau dia itu jambu, berulat, digigit ulat semua. Maka kata orang kalau mau makan jambu seperti ini ketika lampu mati, itu lebih nyaman karena rasanya lebih gurih. Itu kan problem itu. Enggak mungkin dia muncul ulat lalu kemudian dia sehat-sehat saja. Tidak. Begitu juga ketika manusia menampilkan sesuatu yang tak baik, itu tanda ibadahnya tak baik dan juga akidahnya tidak baik. Walaupun kelihatan secara zahir begitu serius dia melakukannya, tidak bisa ada jaminan yang tampak pada zahir lalu begitu juga yang ada pada batinnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah benar apabila beragama ini harus memisah-misahkan kita. Memisahkan kita dari orang tua, memisahkan kita dari teman, memisahkan kita dari keluarga, memisahkan dari tetangga. Agama ini tidak seperti itu. Kalau ternyata prakteknya begitu, berarti salah kita dalam memahami agama. Bukan agama itu yang salah. Bagaimana Rasulullah menghimpun orang dari seluruh penjuru, menyatu dia dalam agama yang hebat ini, hingga mereka muncul seperti satu bangunan. Al-mu'min kal bunyan. Orang mukmin itu seperti satu bangunan, kata Nabi begitu. Padahal asal usulnya bukan main, beragam-ragam. Ada Bilal dari Afrika, status sosialnya awalnya hamba sahaya. Ada Salman Al-Farisi dari Persia. Orang Persia itu dulu penyembah api. Kalau sekarang mereka banyak disebut oleh orang Syiah, tapi masih bahagian-bahagian dari Islam. Dulu penyembah api. Ada yang datang dari Eropa, itu Kristen. Ada memang yang datang dari Mekah sendiri. Asal usulnya penyembah berhala. Ini penyembah ini begitu. Begitu dia masuk ke dalam agama Islam, muncul rasa bersama yang terbentuk dalam akhlak-akhlak yang baik. Bayangkan saja mereka bisa berbagi sesuatu yang tidak pernah bisa dibagi orang. Berbagi istri. Nah, bayangkan tuh. Bukan satu dibagi dua, enggak. Istri itu 4, lalu kemudian diceraikan 1, dimenikahkan dengan sahabatnya. Begitu rasa persaudaraan itu erat. Datang orang-orang muhajirin ke Madinah. Di antara mereka ada yang bilang, saya punya istri 4. Silakan engkau tengok, kalau ada yang diminati, aku ceraikan. Nanti setelah iddahnya selesai, maka engkau nikahi. Ada yang seperti itu? Ada enggak? Ada 4 sepeda rumah ini mau go west. Orang lain go west semua, tinggal tetangga kita yang nggak pernah go west. Go west apa tuh? Pokoknya itulah. Mau pinjam sepeda itu saja nggak boleh. Boleh pinjam sepeda 1. Oh mohon maaf, ini agak kempes. Padahal sepedanya ada. Ya yang itulah yang 1 itu. Ini punya anak saya, katanya jadi dia mau datang, ini mau sepeda juga, nongkrong. Biarlah sepeda itu nongkrong dengan catatan jangan dipakai kawan. Begitu pula ngerinya kita ini. Maka jauh sekali nilai-nilai agama yang dikembangkan Rasulullah dulu itu dengan nilai yang ada sekarang, itu memang benar-benar jauh perbedaannya. Kita berharap memang sama. Hingga dulu itu Islam ini menjadi menarik, itu bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena haji. Tapi Islam itu menjadi menarik karena akhlak. Akhlak itulah yang membuat orang. Begitu Ja'far bin Abu Talib ditanya oleh Raja Najasyi, apa yang membuat kalian mengikuti Muhammad itu? Dia mengajarkan kami silaturahmi, dia mengajarkan kami menghormati ibu, dia mengajarkan kami berlaku adil, dia mengajarkan kami untuk bersaudara, menyelesaikan masalah dengan cara damai. Semuanya yang menyebabkan mereka tertarik kepada Islam itu adalah akhlaknya. Lalu kalau sekarang, jangankan kita tampilkan seperti sekarang, jangankan orang lain, orang kita saja akhirnya nggak minat dengan agama ini nanti.
Ditambah lagi agama ini. Bukan dari luar, dari dalam. Maka oleh karena itu beragama ini tak cukup hanya dengan gaya, tidak cukup hanya dengan sholat kita sendiri, tapi seperti apa kita ke tetangga, seperti apa kita dalam berjamaah, seperti apa saat kita di jalan. Ibnu Umar itu ibu bapak, Ibnu Umar sengaja dia pergi ke pasar dan dia mengucapkan salam ke setiap orang yang dijumpainya. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Betapa banyaknya orang yang disalaminya itu. Tadi ada mengucapkan salam pada yang lain. Dengan saya ada mengucapkan salam. Bertukar salam kita sekarang. Lebih ramah. Kemarin begitu saya sampai dari luar, ternyata ada tamu saya. Dia langsung menggenggam tinju ke saya. Ini kalau tidak corona saya tinju duluan, begitu maksudnya. Akhirnya saya sudah mengulurkan, dia begini, terpaksalah digenggam pula tinju kita. Op op op, gaya. La haula wala quwata illa billah. Maka oleh karena itu, mari kita hidupkan nilai-nilai agama itu sesuai dengan pemahaman yang betul, bahwa akhlak itu adalah kunci dari kebaikan agama ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sekali-kali jumpa ini terasa sebentar, tapi memang kita harus tepat waktu. Tidak boleh korupsi, karena korupsi itu bukanlah akhlak yang baik. Kan begitu tuh. Tapi saya mohon maaf banyak-banyak. Ini mungkin saya akan langsung jalan. Ada acara Maulid Nabi itu di Gunung Raya. Di Gunung Raya Hang Tuah. Kalau nanti agak ramai saja sedikit, saya takut mereka nanti akan gelisah dan menunggu saya terlalu lama. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang alamin. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.